Kekurangan gizi pada balita dapat menyebabkan berbagai penyakit. Dua kondisi umum adalah stunting dan wasting. Stunting adalah pertumbuhan yang terhambat sehingga anak memiliki tinggi badan yang jauh di bawah rata-rata untuk usianya. Sementara itu, wasting mengacu pada penurunan berat badan yang signifikan dibandingkan tinggi badan, seringkali disebabkan oleh kekurangan gizi akut. Selain itu, kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia, yang membuat anak tampak pucat dan mudah lelah. Setiap kondisi ini dapat berdampak negatif pada perkembangan fisik dan mental anak. Penyakit kurang gizi dapat mempengaruhi kualitas hidup anak. Stunting dapat menyebabkan keterlambatan dalam perkembangan motorik dan kognitif, serta meningkatkan risiko penyakit. Wasting di sisi lain dapat mengakibatkan penurunan energi dan daya tahan tubuh, membuat anak lebih rentan terhadap infeksi. Anemia dapat mengganggu kemampuan belajar dan aktivitas sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan memaparkan hasil dari proyek kami yang berjudul Cibahari. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farel Muhammad Purwana dengan NIM 166240031. Saya selaku ketua kelompok 5 dari kelas 36. Perkenalkan, saya Keisha Apriliana Putri dengan NIM 166240087. Saya merupakan anggota dari kelompok 5, kelas 36. Perkenalkan, saya Stefanus Alfa-Deva Winata, NIM 1662439, selaku anggota dari kelompok 5 kelas 36. Halo, perkenalkan saya Muhammad Jadi Syuhada dengan NIM 166244339. Saya merupakan anggota kelompok 5 dari kelas 36. Saya Erik Lastri Eskel Simarmata dengan NIM 166240061. Saya selaku anggota kelompok 5 dari kelas 36. Cibahari, atau biasa juga disebut dengan Cerdas Ibu Anak Harmoni. Program ini merupakan inisiatif untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan fokus pada edukasi gizi dan nutrisi pada balita melalui pemberdayaan perempuan desa. Kekurangan gizi merupakan masalah serius yang terjadi pada balita, terutama di desa-desa. Menurut survei, tingkat pendidikan yang rendah di kalangan perempuan desa memengaruhi mereka dalam memahami dan menerapkan gizi-gizi yang seimbang. Oleh karena itu, edukasi gizi merupakan solusi dari permasalahan kita pada kali ini. Jadi, proyek Cibahari tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan peran wanita di desa dalam mengatasi masalah gizi pada balita di desa. Lalu juga dari kelompok 5, kami telah merumuskan beberapa masalah-masalah penting yang telah kami jadikan acuan dalam proyek Cibahari tersebut, yang kami sebut sebagai rumusan masalah. Lalu rumusan masalahnya ada 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu apa yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan wanita di desa tersebut. Yang kedua yaitu mengapa edukasi gizi sangatlah penting bagi para ibu-ibu dan wanita-wanita di desa. Dan yang terakhir, bagaimana efektivitas program Cibahari tersebut terhadap perkembangan status gizi pada balita. Desa Mekargali, Kecamatan Jatinangor, Sumedang merupakan lokasi utama proyek Cibahari dijalankan. Stunting dan wasting merupakan masalah utama yang kita hadapi dalam proyek Cibahari ini. Proyek ini melibatkan beberapa pihak seperti keluarga, tenaga kesehatan, kepala desa, dan mahasiswa sebagai fasilitator.
Metode yang kami gunakan yaitu diantaranya penyuluhan langsung oleh ahli gizi, simulasi praktik langsung, dan sesi tanya jawab. Ibu-ibu diwajibkan untuk mengikuti semua kegiatan untuk memastikan pemahaman gizi yang seimbang. Proyek ini dirancang dengan roadmap yang jelas, mulai dari penyusunan konsep, perencanaan, hingga pelaksanaan dan evaluasi. Setiap tahap ini dirancang untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program ini. Tahap pertama dimulai dengan penyusunan konsep kegiatan pada awal Agustus. Tim kami mengidentifikasi masalah gizi balita berdasarkan data dan studi terkini. Kami menyusun kerangka kerja yang mencakup pemilihan target populasi, materi edukasi, dan strategi pendekatan komunitas yang efektif. Pada minggu kedua Agustus, proposal disusun dengan detail teknis termasuk tujuan spesifik, biaya, jadwal, dan kebutuhan. Proposal ini juga mencakup permohonan izin kepada pihak kampus Institut Teknologi Bandung untuk merealisasikan proyek ini. Minggu kedua September, kami fokus pada perencanaan pelaksanaan, alokasi sumber daya manusia, pemilihan narasumber dengan keahlian di bidang gizi, serta pembuatan agenda kegiatan yang terstruktur semuanya direncanakan dengan matang. Pelaksanaan kegiatan dimulai pada minggu kedua September. Kegiatan ini melibatkan seminar interaktif di mana para ibu diajak berdiskusi dan memahami materi gizi balita melalui metode pembelajaran partisipatif. Pada minggu ketiga September, kami melakukan evaluasi melalui kuesioner untuk mengukur peningkatan pengetahuan gizi para ibu balita. Hasilnya akan menjadi tolak ukur efektivitas kegiatan ini. Monitoring dilakukan pada minggu kedua Oktober dengan kunjungan rutin ke desa target. Kami memeriksa keberlanjutan penerapan ilmu yang telah diajarkan, memastikan perubahan dalam pilihan bahan makanan yang lebih sehat di kalangan ibu rumah tangga. Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua Pancasila, tercermin dalam perhatian khusus yang diberikan kepada kesehatan balita. Sebagai generasi penerus bangsa, mereka berhak tumbuh dan berkembang dengan optimal. Program ini memastikan hak-hak mereka terjamin dengan memberikan edukasi gizi kepada ibu-ibu di desa. Program Cibari juga mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sila kelima Pancasila. Di daerah pedesaan yang kurang akses informasi tentang gizi, program ini tentu menjadi langkah nyata dalam mewujudkan keadilan sosial. Ibu-ibu diberikan pengetahuan yang setara untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak mereka tanpa memandang latar belakang ataupun kondisi ekonomi. Desa Mekargali indah, namun menghadapi tantangan gizi balita. Nah, melalui program Tapak Liman, kami mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, tanggap, adaptif, partisipatif, aksi, kolaboratif, lintas ilmu, mandiri, dan nasionalis. Kami tanggap menganalisis masalah gizi dan memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu di desa. Program ini adaptif terhadap kondisi setempat, partisipatif dengan melibatkan ibu-ibu, dan mendorong aksi nyata untuk meningkatkan kualitas gizi balita. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak serta pendekatan lintas ilmu, kami berharap ibu-ibu dapat mandiri dalam mengelola gizi anak-anak mereka. Semua ini demi generasi muda yang sehat untuk memperkuat nasionalisme bangsa. Di desa-desa seluruh Indonesia, perempuan memegang peran penting dalam memastikan kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka. Melalui edukasi gizi yang diberikan secara inklusif dan berkelanjutan, perempuan desa dapat menjadi agen perubahan yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya tujuan 4, yaitu menjamin pendidikan berkualitas untuk semua. Dengan pengetahuan yang mereka miliki, perempuan desa tidak hanya memastikan bahwa anak-anak mereka tumbuh sehat, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat untuk pembelajaran yang efektif di sekolah. Nutrisi yang baik adalah kunci untuk meningkatkan kemampuan belajar dan performa akademik, membawa mereka lebih dekat pada masa depan yang cerah. Ketika perempuan desa diberdayakan melalui edukasi gizi, mereka berperan langsung dalam mewujudkan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata. Dengan dukungan pemerintah dan berbagai pihak, upaya ini akan terus diperkuat, menjadikan perempuan sebagai pilar penting dalam membangun masa depan yang lebih baik, sehat, dan cerdas untuk generasi mendatang.
Biaya dalam proyek ini adalah sebesar Rp7.500.000. Biaya ini mencakup akomodasi peserta, honor narasumber, konsumsi peserta, cetak materi penyuluhan, dan biaya tak terduga. Sekian pemaparan kami mengenai program Cibahari. Besar harapan kami kepada Bapak Ibu untuk menyetujui program yang akan kami laksanakan di Desa Mekargali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.